Halo, kembali lagi bersama saya di Ambara Channel. Baiklah, di video kali ini kita akan bahas mengenai peralatan keamanan penerbangan. Peralatan security merupakan alat bantu yang dipergunakan untuk memperlancar kegiatan pemeriksaan dan memberikan kenyamanan, kemudahan, dan keakuratan. Peralatan security yang dipergunakan oleh keamanan bandar udara antara lain mesin X-ray atau XR, kedua walk-through metal detector atau WTMD, ketiga handheld metal detector atau HHMD, keempat explosive detector atau ED, kelima kaca, keenam radio, ketujuh CCTV, dan lain-lain. Baiklah, di sini kita akan bahas satu persatu apa itu peralatan yang disebutkan tadi. Yang pertama di sini adalah mesin X-ray. Mesin X-ray merupakan mesin yang digunakan oleh petugas keamanan bandara untuk memeriksa isi bagasi atau kargo calon penumpang pesawat udara. Pada mesin X-ray ini, semua bagasi penumpang yang memasuki mesin ini akan terdeteksi apa saja isinya, dan di sana akan ditampilkan berbagai macam jenis warna yang ditampilkan oleh mesin X-ray itu. Tentu saja untuk mengartikan atau untuk mengetahui kode-kode warna tersebut harus ada pelatihan tertentu atau pelatihan khusus bagi petugas yang berada atau menangani mesin X-ray tersebut. Yang kedua, walk-through metal detector atau WTMD. WTMD ini merupakan alat yang dipergunakan oleh petugas keamanan bandar udara untuk memeriksa seluruh badan calon penumpang. Bentuk WTMD ini mirip seperti pintu atau gawang, di mana setelah kita melewati alat tersebut akan terdeteksi logam apa saja yang dibawa oleh calon penumpang. Jadi, ketika calon penumpang melewati mesin tersebut akan berbunyi. Jika mesin tersebut berbunyi, itu menandakan di calon penumpang tersebut membawa logam. Itulah mengapa pada saat calon penumpang akan melewati alat tersebut, calon penumpang disuruh melepaskan semua aksesoris yang ada pada tubuh calon penumpang tersebut. Kita akan memberitahu juga kepada teman-teman sekalian bahwa ada beberapa prosedur yang dilakukan pada saat kita melewati mesin WTMD tersebut. Ada pengecualian yang boleh dilakukan oleh calon penumpang untuk tidak melewati mesin tersebut. Yang pertama adalah apabila ada calon penumpang yang hamil, itu boleh tidak melewati alat tersebut atau nanti akan diperiksa di tempat atau di ruangan khusus. Terus yang kedua adalah penumpang yang menggunakan kursi roda. Itu nanti ada yang boleh melewati, ada juga yang tidak boleh melewati. Walaupun boleh melewati alat tersebut, tetap akan dilakukan pemeriksaan secara khusus pada alat kursi roda tersebut atau calon penumpang tersebut. Lalu yang ketiga adalah pada calon penumpang yang mempunyai penyakit atau riwayat penyakit khusus sehingga tidak memungkinkan untuk melewati alat tersebut. Tetapi semua itu akan dilakukan proses pemeriksaan secara khusus. Setiap calon penumpang wajib hukumnya untuk dilakukan pemeriksaan oleh keamanan bandara tersebut. Makanya ada semboyan no shirt no fly, yang artinya penumpang yang tidak mau diperiksa, penumpang tersebut tidak boleh terbang. Alat yang ketiga yaitu HHMD atau handheld metal detector. Sama seperti WTMD tadi, alat ini juga berfungsi untuk mendeteksi logam yang ada pada calon penumpang. Alat ini digunakan apabila WTMD tersebut berbunyi, maka akan dilakukan pemeriksaan kembali oleh keamanan penerbangan itu sendiri. Untuk menggunakan alat-alat tersebut, memang
ada prosedur atau SOP yang ada pada keamanan bandara tersebut. Contohnya misalnya seperti kita menggunakan HHMD, yaitu aturannya adalah kita harus memeriksa sesuai dengan panjang pakaian yang digunakan oleh calon penumpang tersebut. Misalnya calon penumpang itu menggunakan pakaian pendek, maka harus diperiksa batas mana panjang lengan atau celana atau pakaian calon penumpang tersebut. Dan aturannya adalah tidak boleh menyentuh badan atau anggota badan calon penumpang tersebut. Urutannya adalah sesuai dengan urutan jarum jam. Alat yang selanjutnya adalah Explosive Detector atau ED. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi bahan peledak yang ada di berbagai tempat di area bandara tersebut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengecek kendaraan yang akan melewati portal atau pintu masuk bandara. Atau alat ini juga bisa digunakan kepada benda-benda yang mencurigakan di sekitaran bandar udara tersebut, lebih-lebih di area terminal. Alat yang berikutnya adalah kaca. Alat ini berfungsi juga untuk kita memantau area bawah kendaraan yang memasuki area portal atau gerbang masuk ke wilayah keamanan terbatas. Misalnya ada truk atau mobil-mobil yang akan memasuki portal keamanan tersebut, akan dilakukan pemeriksaan menggunakan kaca. Pemeriksaan itu bertujuan untuk memeriksa keadaan di bawah kendaraan tersebut. Maka pada bawah kendaraan tersebut akan dilakukan pemeriksaan menggunakan kaca tersebut. Apakah ada benda-benda yang mencurigakan pada kendaraan tersebut, akan kelihatan oleh kaca tersebut dan akan terpantau oleh keamanan bandara itu sendiri. Alat yang berikutnya adalah radio. Ya, radio ini berfungsi untuk alat komunikasi petugas keamanan bandar udara supaya semuanya bisa terkontrol dan pos-pos yang telah ditentukan terisi oleh keamanan bandar udara tersebut. Mungkin kita semua sudah mengetahui fungsi radio tersebut adalah untuk berkomunikasi antara petugas keamanan bandara satu dengan yang lainnya. Maka untuk mempermudah pekerjaan mereka supaya mereka tidak capek bolak-balik untuk memberikan informasi, maka dipergunakanlah radio tersebut untuk menyampaikan informasi secara singkat, jelas, dan padat. Dan yang selanjutnya adalah kamera CCTV. Kita semua pasti sudah mengetahui fungsi kamera CCTV tersebut adalah untuk memantau semua pergerakan calon penumpang ataupun siapapun yang berada pada daerah bandar udara tersebut. Lebih-lebih orang-orang yang berada pada daerah keamanan terbatas ataupun daerah yang sudah steril. Sebenarnya masih banyak lagi peralatan-peralatan yang digunakan oleh petugas keamanan bandar udara itu sendiri. Tetapi mungkin cuman hanya ini saja yang paling penting digunakan untuk keamanan bandar udara itu. Di sini juga ada mobil patroli, itu sangat penting juga untuk digunakan oleh keamanan penerbangan bandar udara itu sendiri. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu video kali ini untuk pembahasan video mengenai peralatan yang digunakan oleh keamanan penerbangan itu sendiri. Mungkin ada ya teman-teman yang belum tahu cara penggunaan alat-alat tersebut. Teman-teman bisa mencantumkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Jadi nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa saja yang teman-teman mungkin ada yang belum mengerti. Mungkin sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kita juga semakin semangat untuk memberikan informasi-informasi yang ada pada bandar udara tersebut. Sampai jumpa kembali pada video-video selanjutnya.